Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita dari pro player terjebak dalam game gacha. Nah, bagi kamu yang bingung, bisa tuh ke playlist kita, pro player terjebak dalam game gacha, atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Oh iya, obrolan isekai udah luncurin membership. Semoga kamu bisa gabung di member buat support channel ini lebih jauh. Membernya juga murah banget, cuma 9.000 doang. Nah, untuk kamu yang udah setia nonton di sini, terima kasih banget. Dan sekarang, ayo kita masuk ke kisah pro player terjebak dalam game gacha part 40. Di video sebelumnya, Hans sudah selesai dengan masalah bersama Harla. 20 airship yang dibawa Kapten Yosel diratakan Hans seorang diri. Gimana nggak rata sih? Han menggunakan 3 senjata rusak dari Niflheim yang kekuatannya tuh udah jelas nggak ngotak banget. Setelah Han beres dengan masalah yang diciptakan Kapten Yosel, Han juga nggak nyangka kalau Kapten Yosel tuh ternyata peri jenius. Han sadar setelah dia tuh ngelihat strategi yang disiapkan oleh Yosel untuk si Nunu. Jadi si Nunu ini doang yang goblok. Dengan kejeniusannya tersebut, Kapten Yosel tuh dapat kesempatan kedua. Han minta Kapten Yosel untuk ikut Yurnet menuju Niflheim. Ya karena Yosel di sana itu sedang berkelana bersama Cyrus. Jadi itu tuh juga untuk mengurangi beban Maybini, yaitu Yurnet. Setelah masalah selesai, akhirnya Han mulai memanjat menara lagi. Di sini komposisi timnya sama aja guys. Han, Jenna, Yavolka, Velkis, dan Nerissa. Saat mereka masuk lantai 31, tantangannya tuh emang nggak ngotak. Mereka ternyata disuruh menjelajahi laut dengan kapal kayu doang. Nah, karena Yavolka cuma mahir dengan sihir api, Yavolka tuh nggak guna banget di lantai 31. Yavolka ikut bertarung kan, bisa juga kapalnya malah terbakar. Yavolka sampai memikirkan untuk mengembangkan elemen lain buat ngebantu party 1. Tapi apa yang terjadi sih bikin Yavolka kena mental ya. Yavolka tuh dikeluarkan dari party 1 dan sekarang digantikan oleh Katio. Aduh, ini Yavolka beneran bakal dibuang gak sih guys? Yavolka yang kena mental sebenarnya tuh bukan tanpa alasan. Di sini kita dapat sedikit flashback tentang Ratu Ngomel. Dia tuh emang salah satu jenius dalam keluarganya. Makanya saat kecil, Yavolka tuh udah masuk ke Akademi Sihir terkenal. Semua untuk mengemban nama keluarganya, yaitu bangsawan Stracher. Saat di Akademi Sihir Schuttenberg, akademi ini emang sedang kekurangan ahli sihir yang mumpuni. Nah, suatu hari, saat hari dimana Miss Persain yang jadi kepala akademi melakukan rapat, kebakaran tuh malah terjadi di dalam akademi. Saat dia ngecek keluar, kebakaran ini ternyata terjadi karena Yavolka yang nggak bisa mengendalikan sihirnya dengan benar. Sebagai seorang kepala akademi, Miss Perzene tuh juga jenius sihir. Api yang berkobar dia hilangkan dalam sekejap menggunakan sihir angin. Di sini nih, sekali lagi Yavolka tuh mengemban ekspektasi dari orang penting. Miss Perzene ini itu nggak marahin Yavolka. Mami Persene maksudnya Miss Persene. Mami nggak tuh? Emang sih seksi banget. Nah, malah bilang kalau dia tuh merasa akademinya telah kedatangan jenius baru. Siapa lagi kalau bukan Yavolka? Jadi Yavolka yang dipuji maga senior panutannya udah jelas sumringah banget. Nah, sekarang paham kan kenapa Yavolka kena mental? Seumur hidup orang ini tuh dianggap bakat menjanjikan. Sekarang dia malah jadi yang paling beban. Dari flashback Yavolka kita balik ke dalam rave. Di sini Yosel udah muncul memberi pengumuman kalau Yavolka tuh udah enggak di party 1. Tapi hidupnya itu masih di lantai 3 yang nyaman banget. Yosel bilang kalau ini bisa dianggap istirahat sampai Yavolka tuh dibutuhkan oleh whatever lagi. Han membenarkan kata Yosel. Yavolka tuh mending melihat hal ini sebagai hal positif. Liburan yang menenangkan aja. Yavolka kemudian menanyakan kira-kira sampai kapan nih dia libur. Di sini nih Yavolka kena mental karena Han bilang mungkin aja sampai lantai 35 atau bahkan lantai 40. Yavolka langsung ngamuk. Katanya tuh kelamaan banget dia bisa berdebu atau bukan lagi berdebu tapi
langsung lumutan. Han yang melihat Yavolka marah langsung menghela napas. Han jujur aja ya, dia tuh tidak punya alasan untuk memberikan saran pada whatever sekarang untuk memasukkan Yavolka kembali ke dalam party 1. Han jujur aja kalau dia tuh sebenarnya kemarin juga khawatir Yavolka dikeluarkan dan Han udah menyiapkan alasan supaya Yavolka bisa bertahan. Tapi kan fakta tuh nggak bisa dipungkiri, lantai 31 tadi Yavolka pasti ngerti banget kalau dia beban. Makanya Han bilang kalau Yavolka nih liburan aja. Bukannya Yavolka juga terus ngeluh mau libur. Di sini Yavolka sadar diri sih, dia mau libur dan juga lantai 31 tadi dia tuh beban. Tapi Yavolka tuh merasa bukan gini caranya. Han sekarang cuma bisa menenangkan Yavolka. Han bilang Yavolka nggak mungkin kok dibuang. Sihir api Yavolka tuh tetap sihir penghancur top tier milik mereka. Di sini Yavolka sih langsung marah dan keluar sambil nunjuk-nunjuk langit. Yup, benar banget. Sekarang tuh Yavolka ngebacotin whatever. Han yang melihat Yavolka marah sampai merasa nggak enak. Dia tuh mikirin untuk nyuruh whatever tuh memberikan beberapa hadiah untuk Yavolka. Hitung-hitung Yavolka bisa lebih tenang kan. Setelah semua yang terjadi, akhirnya nih Yavolka sampai di asrama. Yavolka yang tadinya marah-marah terus, sekarang kelihatan tuh sedih banget. Aduh, my bini kok sampai stres gini guys. Keesokan harinya, kita berada dalam Reef Airship. Di sini ada Katio yang udah lusuh banget. Tapi, Han tanpa basa-basi tuh langsung narik anak orang keluar dari Reef Airship. Han membawa Katio langsung menuju ke party 1. Han langsung bilang ya, kalau Katio tuh bakal jadi anggota sementara dari party mereka mulai dari sekarang. Katio sih ngamuk karena merasa ini dadakan banget. Alasan Han ini dadakan ya karena Katio tuh tidur melulu. Katio itu makin ngamuk guys. Dia bilang dia tuh tidur terus ya karena Han juga yang buat Katio lembur perbaikin airship. Anak orang nih anda bisa ngegampar Han, udah digampar tuh dari tadi. Mana Han nyebelin banget lagi dengan bilang kalau itu udah job desk Katio dari awal. Katio akhirnya nyerah sih ngobrol dengan Han. Saat Katio berbalik ke Velkis, Velkis ini kayaknya sih usil ya ke Katio. Dengan wajah serem gitu udah jelas Katio tuh nggak mau ngomong dengan Velkis. Ya setelah Katio masuk ke party 1, Reef udah terbuka. Hari ini tuh mereka bakal langsung menantang lantai 32. Ya saat semuanya masuk, sekali lagi mereka tuh udah sampai di lautan lepas. Mereka punya tugas untuk melakukan eksplorasi sama dengan lantai 31 kemarin. Saat sampai di atas kapal, Katio tuh sempat kaget karena baru pertama kali melihat dirinya di tengah laut. Han bilang kalau mereka tuh cuma harus tenang dan mendayung lagi secara bergantian. Di sini nih Katio aura farming. Bocah ini bilang kalau mereka tuh nggak perlu lakuin hal nggak berguna kayak mendayung. Katio langsung tuh menggunakan sihir dan membuat baling-baling untuk kapal mereka. Ya dengan baling-baling kayak gini mereka udah jelas langsung ngebut banget. Nah saat kapalnya melaju, Velkis tuh menanyakan Katio ini gunain sihir angin. Katio mengaku kalau itu bukan sihir angin ya. Katio tuh cuma membuat alat penggerak sederhana menggunakan mana. Ya dengan kecepatan kayak sekarang, Velkis bilang kalau mereka tuh udah bisa nih buang dayung yang kemarin buat mereka gempor. Han di sini langsung respon, bilang Velkis jangan gila ya, biarin aja dayungnya di sana. Nanti mereka bakal pakai kalau emang lagi kepepet. Nah selain buat kapalnya jadi ngebut, si Katio ini tuh emang gila guys. Mereka yang mau diserang oleh monster hiu itu nggak jadi. Hiunya malah langsung terkapar. Jenna tuh sampai menanyakan, apa Katio ini melakukan semacam sihir air lagi? Nah Katio bilang itu bukan sihir air. Dia tuh cuma mengalirkan sedikit gelombang listrik ke air. Hiu katanya sensitif banget dengan gelombang listrik, makanya mereka tuh mudah terkapar. Semua orang yang melihat kemampuan Katio tuh sampai melongo. Han sampai nggak tahu sih mau bilang apa. Apalagi saat Velkis bilang andai dari kemarin mereka tuh ngikutin Katio aja bukan Yavolka. Han sekarang jadi penasaran. Katio ini kan emang magic engineer, tapi kok skillnya banyak banget. Jadi Han merasa dia harus tahu apa aja tuh yang bocah ini bisa lakukan.
Setelah Katio menunjukkan kebolehannya, bocah ini belum berhenti. Sekarang tuh dia kayak Naruto guys, karena bisa jalan di air. Katio mengaku kalau itu dia lakukan dengan cara memanipulasi air agar bisa dipijak seperti lantai yang datar. Han dan Nerissa yang lihat ini udah berasumsi, andai aja nih mereka punya Katio di lantai 30 kemarin saat lawan Golem 300 meter, pastinya misinya jauh lebih mudah karena mereka bisa bergerak tuh di dinding kayak Naruto. Jenna dan Velkis yang menyaksikan sih juga ikut penasaran. Jenna di sini udah jelas kan all-in mendukungnya Volca. Jenna bilang kalau ya Volca pasti juga bisa belajar dong sihir yang sama dengan Katio. Di sini nih Katio buat Jenna kena mental. Katio ngaku kalau ya Volca tuh nggak akan bisa. Karakter mana penyihir elemental kayak ya Volca ternyata tuh sangat berbeda dengan penyihir non elemental kayak Katio. Han yang denger ini mulai sadar kayaknya sih bahwa Katio emang lebih berguna buat sekarang. Setelah ngomong panjang lebar, Nerissa sekarang melihat kalau ada sebuah kapal besar di depan mereka. Saat Han cek, kompas mereka juga menuju ke kapal tersebut. Nah, maka mendekatlah mereka. Saat terus mendekat, yang ada di dalam kapal ternyata cewek yang kita kenal. Dilihat-lihat sih makin mantap juga ya nih adek Vriasis. Vriasis yang ada di atas kapal dengan mudah tuh langsung bisa mengenal kelompok Han. Semua orang langsung naik ke kapal setelah melihat Vriasis. Nah tentu aja dong, Katio yang pertama kali di sana itu langsung penasaran. Kok cewek ini bisa kenal mereka? Tapi Katio nggak bisa banyak ngomong, bocah ini tuh ditahan oleh Nerissa. 4 orang ini kemudian masuk ke dalam kabin dengan alasan mau istirahat. Padahal mah mereka mau membuat Han dan Vriasis tuh berduaan. Saat Han dan Vriasis berduaan, Han nggak suka banget dengan keheningan yang terjadi. Han bilang kalau emang nggak mau ngomong, ya Han mau masuk tidur juga. Di sini Vriasis menahan Han. Dari sini nih cewek ini kiri kanan mau tahu tuh berbagai macam hal. Kok Han bisa ada di perahu kecil, gimana Han menemukan Vriasis, hari ini misinya apa, pokoknya banyak banget deh. Han sampai risih dan Han bilang kalau misinya tuh emang kayak gini, dan dia juga nggak tahu kalau dalam kapal yang mereka tuju ternyata ada Vriasis. Vriasis yang awalnya bertemu Han excited banget, sekarang tuh malah murung. Cewek ini tuh ternyata masih kepikiran dengan lantai 30 saat mereka melawan Golem. Di sana kan jatuh banyak korban. Vriasis masih merasa itu salahnya dia. Han yang melihat Vriasis murung bilang kalau Han kan udah pernah berpesan untuk Vriasis tuh nggak memikirkan hal tersebut. Vriasis nih bilang kalau dia sih mau lupa ya, tapi prosesnya jelas enggak gampang. Han jelas malas berdebat tentang perasaan. Sekarang Han menanyakan mereka nih ada di mana sebenarnya. Vriasis mulai menjelaskan nih, mereka bertanya berada di lautan Tenggara Benua. Laut ini dikenal sebagai Infinity Sea atau laut tanpa batas. Han yang udah ngerti kemudian sekarang menanyakan Vriasis nih mau kemana, dan tujuannya masih cari kunci kan. Vriasis membenarkan dia cari kunci dan sekarang katanya dia mau berlabuh dulu. Nah, Han melarang Vriasis buat berlabuh. Han tahu kalau cewek ini pasti mau mencari tentara bayaran. Han bilang kalau itu tuh cuma bakal bikin susah aja dan cuma akan menambah korban doang. Vriasis bisa makin stres. Han ngaku kalau semua masih bisa ditangani oleh timnya doang. Vriasis kemudian menghela napas karena merasa Han emang keras kepala. Jadi ya cewek ini tuh nggak akan berlabuh juga sesuai dengan perintahan. Han bilang kalau misinya sekarang ya emang tuh membantu Vriasis lagi. Jadi mana mungkin juga mereka mau berkhianat. Di sini Vriasis penasaran kalau Han emang berpegang teguh pada misinya, gimana kalau misi Han selanjutnya tuh malah ternyata buat ngeberesin Vriasis. Han dengan tegas bilang kalau dia tuh ya bakal lakuin hal tersebut. Han ngaku dia tuh bukan pengawal pribadi Vriasis. Intinya Han ada di sana untuk sebuah misi. Jadi kalau misinya tuh adalah memberesin Vriasis, ya Vriasis bakal diberesin. Vriasis tuh langsung murung mendengar pengakuan tersebut. Setelah Han dan Vriasis ngobrol, cewek ini tuh mengeluarkan sekantong koin emas. Emas ini katanya mau digunakan Vriasis buat cari tentara bayaran. Tapi karena nggak jadi dan cuma tim Han yang ikut, maka tim Han doang yang harus dapat emas tersebut. Di sini Han sebenarnya nolak, tapi Vriasis
Friasis tetap maksa. Ya daripada ribet kan, mending emasnya diambil aja. Han coba hitung-hitung, setidaknya tuh dia dapat 10.000 jadi bisa dapat 2 patung kuda. Kecanduan patung kuda nih ceritanya. Nah, Han dan Friasis kemudian salaman, ya intinya mereka bakal kerjasama lagi mulai dari sekarang. Setelah Han dan Friasis salaman, Friasis ternyata masih punya hal untuk dibicarakan. Sekarang tuh tentang kunci-kunci yang sedang dia kumpulkan. Friasis ternyata dapat mimpi baru. Siapa sangka kalau semua kunci udah terkumpul. Kunci tersebut katanya tuh bisa membuka pintu ke dimensi yang lebih tinggi. Di sini Han kagetnya bukan main. Jadi Han menanyakan, sekarang Friasis tuh mau apa dengan kunci tersebut? Friasis sih masih bilang kalau dia tuh mau ngumpulin kuncinya untuk nyelamatin benua. Di sini Han menanyakan apa hubungannya menyelamatkan benua dengan membuka pintu ke dimensi yang lebih tinggi. Di sini nih Friasis juga bingung dan mulai pelanga-pelongo. Friasis cuma bisa jawab kalau dari mimpinya mengumpulkan kunci kan jadi jalan satu-satunya buat nyelamatin dunia tersebut. Persoalan dimensi yang lebih tinggi, Friasis tuh juga nggak tahu apa-apa. Di sini Han menghela napas. Kok bisa sih? Friasis ini percaya dengan mimpinya yang setengah-setengah itu. Han kemudian mereview 3 pertemuan dengan Friasis. Pertemuan pertama mereka, Han tahu kalau Friasis itu adalah putri kekaisaran yang lagi gusar. Putri yang lagi dapat mimpi tentang kehancuran benua mereka. Tapi sayangnya nggak ada yang percaya. Makanya si putri berkenalan sendiri untuk menyelamatkan benua. Dari dalam mimpinya, Friasis tuh harus mengumpulkan 3 kunci aneh dari masa kuno. Kunci pertama kan udah didapetin tuh di gurun kemarin. Nah sekarang kunci ini jadi misteri yang lebih besar karena katanya bisa membuka jalan ke dimensi yang lebih tinggi. Han gak paham tuh apaan yang dimaksud dimensi lebih tinggi. Tapi pasti udah ribet banget. Masa mereka lawan alien? Di tengah Han mikirin misi Friasis yang lama-kelamaan juga bakal jadi misi Han yakin tuh misi selanjutnya ada Friasis lagi. Friasis malah menegur Han sekarang. Friasis bilang apa Han marah. Han sih ngakunya enggak ya. Han cuma bilang dia pusing doang karena banyak pikiran. Han penasaran tuh dengan mimpi Friasis tuh sih isinya apa aja. Tapi kayaknya cerita Friasis tentang mimpinya tuh nggak sempat disebut deh. Notifikasi udah muncul kalau misi lantai 32 udah selesai. Sinar biru juga udah menyelimuti Han. Jadi Han cuma bisa bilang sampai jumpa untuk sekarang. Setelah semua orang sampai di dalam reef, Velkis langsung menanyakan apakah Tio besok udah latihan formasi bareng mereka. Han jawab simpel kalau iya dan mewajibkan Katio datang jam 7 pagi. Di sini Katio protes karena bilang kalau pagi dia tuh punya tugas memperbaiki airship. Han dengan santai bilang Katio bisa urus airshipnya di malam hari. Di sini nih, bocah ini ngamuk banget. Bocah ini kan pernah dijanji nggak ada lembur. Han malah pasang emot batu dan bilang lemburnya juga cuma sekali-kali doang kok. Katio tuh udah nangis sampai mukanya jadi tua. Dia nggak nyangka dia tuh ditipu sejak hari pertama. Di tengah Katio menangis, malah ada Velkis yang senyum karena besok bisa melawan Katio. Katio sih udah jelas stres ya, dikerumuni orang gila di partihan. Nah setelah beres dengan Katio yang harus lembur, Han keluar dari reef lantai 1. Di sini Han gak menyangka di sana bakal melihat Yovolka. Yovolka tuh ternyata ada di lantai 1. Jadi Han nanyain kenapa Yovolka ada di sana. Cewek ini sih alasan kalau dia tuh kesana ya cuma buat cari angin doang. Han langsung menyela. Mana mungkin Yovolka cari angin di lantai 1 yang masih kumuh. Yovolka sih emang jago ngomel ya. Dia bilang kalau haknya tuh dia mau cari angin di mana. Lantai 1 kek, lantai 2 kek, lantai 3 kek, pokoknya hak Yovolka. Setelah ngomel ke Han, Yovolka kemudian memperlihatkan kalau dia udah bisa menggunakan sihir angin sederhana. Di sini Han sih lihat ya kalau Yovolka tuh punya usaha besar untuk kembali ke dalam party. Tapi udah jelas itu nggak cukup bagi mereka. Han langsung memanggil Yesel. Han menanyakan berapa lagi nih replay stone yang tersisa sekarang. Yesel bilang kalau masih ada sekitar 7. Nah, Han mau Yesel tuh memberi Volka 1 untuk melihat rekaman yang terjadi di lantai 32 barusan. Han mau Volka melihat apa yang dilakukan Katio di dalam sana. Yesel jelas menurut. Han kemudian memberikan replay stone pada Volka. Nah, Han bilang kalau Volka pasti bisa melihat nih apa yang bisa dilakukan Katio di dalam lantai 32. Di sini Volka kelihatan murung, tapi mau diapa lagi? Volka nih harus kan memberanikan diri dan menerima kenyataan untuk melihat apa nih yang membuat Katio tuh menggantikan Yovolka di partihan.
Setelah Yavolka masuk ke dalam reef menggunakan replay stone, Yavolka melihat semua apa yang bisa dilakukan Katio. Mulai dari buat baling-baling lah, menyetrum ikan lah, sampai bisa melangkah di atas air. Ini udah jelas ya, Yavolka tahu kalau Katio lebih baik dari dirinya. Di lantai 31 kemarin dengan tantangan yang sama, Yavolka kan cuma bisa duduk cantik doang dan jadi beban untuk semua orang. Di luar reef tempat Yavolka nonton, ternyata kita masih melihat Han. Sel tuh menanyakan kenapa Han masih ada di sana dan belum pergi tidur. Han sih ngakunya kalau dia tuh mau duduk doang sebentar. Padahal alasannya mah udah jelas ya. Han khawatir dengan mental Yavolka. Han boleh kasar ya, tapi untuk kawan-kawannya, Han ini juga lembut banget kok. Di sini Yasel ngebacot tentang Yavolka. Yasel bilang kalau Yavolka tuh emang kuat, tapi di situ masalahnya. Yavolka kuat doang. Kalau soal berguna, itu lain cerita menurut Yasel. Persoalan kegunaan, Yesel bilang kalau Katio tuh udah jelas lebih berguna. Yesel juga bilang kalau Yavolka tuh sombong dan problematik bukan main. Ya intinya sih Yesel ini tim Katio guys. Bede, Yesel mau lawan gue nih karena gue nih all-in tim Yavolka. Setelah Yesel ngomong tentang Yavolka, peri ini kemudian langsung menghilang. Tidak lama setelah Yesel pergi, reef lantai 1 langsung terbuka. Yavolka tuh udah selesai menonton dan ditanyai oleh Han. Bagaimana pendapat Yavolka tentang aksi Katio? Yavolka sih kaget ya, karena Han masih ada di sana. Yavolka tuh menonton lebih dari 3 jam kayaknya. Tapi kok Han masih ada di sana? Udah jelas Yavolka tahu kalau Han effort banget nungguin dia. Yavolka sekarang duduk di dekat Han. Yavolka mengaku kalau Katio ini emang jago banget dan bahkan bisa dianggap jenius. Yavolka cerita saat dia seumuran Katio, Yavolka mah nggak bisa apa-apa. Makanya Yavolka merasa dunia tuh mulai nggak adil. Kok Katio bisa jadi bocah jenius? Han menanggapi kalau Yavolka lah yang salah dari awal. Yavolka dari awal kan melihat Katio cuma sebagai bocah lemah karena tampilan Katio yang emang bocah. Ya Yavolka ngaku kalau itu benar dan dia salah. Dan andai saja Yavolka tahu bakal dapat saingan orang jenius, dia tuh bersumpah bakal belajar lebih giat sejak dia muda. Ya ini nih masalah orang kaya pinter guys, terlalu sering dipuji sampai lupa untuk mengembangkan dirinya lebih jauh. Itu tuh yang terjadi pada Yavolka. Han yang udah ngobrol dengan Yavolka menanyakan hal penting. Han bisa merekomendasikan Yavolka untuk masuk ke party lain. Yavolka pasti bisa hebat di party edit. Yavolka langsung nolak. Yavolka bilang kalau dia mah maunya di party 1 doang. Ya Han tidak melarang. Lagi pula ini bukan yang pertama. Aaron juga merasakan hal yang sama kan kemarin. Aaron mau terus berada di party 1 meskipun tempatnya udah diambil oleh Velkis. Yavolka menegaskan kalau dia nggak akan menyerah. Dia tuh akan mendapatkan tempatnya kembali di party 1. Aduh, lihat Yavolka semangat gini tuh jadi nggak tega sih kalau cewek ini nanti gagal. Setelah bicara panjang lebar, Yavolka kemudian berdiri. Yavolka bilang kalau dia tuh tetap akan muncul jam 7 besok untuk latihan. Ya, Han nggak ngelarang. Han cuma menghela napas karena nggak nyangka semua isi partinya tuh orang keras kepala. Nah esok harinya Han udah melihat nih progres airship yang mereka gunakan. Akhirnya setelah berhari-hari Katio lembur sampai bocah ini nangis bombay, airship Catalysm tuh udah bisa digunakan dengan normal. Udah jelas whatever bahagia banget. Sebagai tanda bahagia, dia tuh memberikan Katio hadiah. Apalagi hadiahnya kalau bukan kuda perang. Katio tuh ngebanting lah kuda tersebut. Katio ini kan lebih suka dengan majalah yang enggak-enggak. Ya karena Katio udah nggak butuh kuda perangnya, Han bilang kalau dia tuh ambil aja deh daripada mubazir. Lumayan kan dapat 2. Han yang melihat kalau airship udah bisa digunakan mulai mau pakai airship lagi. Han memerintahkan Radi untuk mencari reruntuhan di lantai 30 buat mereka farming. Ya meskipun Han tahu kalau di lantai 30 reruntuhan tuh rata-rata isinya masih sampah semua. Tapi mencoba menggunakan airship di lain waktu, itu jelas bisa menambah semangat banyak orang. Namanya juga jalan-jalan pakai kapal, pasti seneng dong. Katio dan Raidi sih oke-oke aja.
Setelah semua yang terjadi di lobi, nah kita balik nih di tantangan lantai 33. Di sini semua orang udah di kapal yang ditempati oleh Friasis. Nah, baru aja sampai ada notifikasi aneh nih yang keluar. Mereka ternyata mendapatkan misi percabangan. Untuk mengaktifkan misi percabangan ini, mereka katanya harus mendatangkan airship. Hadiahnya adalah bisa mengikuti sebuah stake tersembunyi. Apa yang akan dilakukan Han? Bukannya stake tersembunyi tuh berguna banget di lantai 30 kemarin. Setelah semua orang melihat kalau ada misi cabang, Jenna juga sadar kalau mereka juga lihat hal tersebut saat mereka di gurun. Pengaktifan misinya juga jauh lebih mudah, yaitu mendatangkan airship. Mereka kan punya Katio yang bisa buka portal, jadi pasti gampang banget. Di sini Han setuju kalau itu gampang, tapi misi percobaan ini tuh mencurigakan bagi Han. Makanya Han memutuskan untuk menunda memanggil airship yang bisa mengaktifkan misi tambahan. Han butuh lebih banyak informasi dulu. Han udah jelas nih kepikiran dengan misi percabangan yang mereka bisa dapatkan. Untuk mendapatkan informasi yang lebih jauh, Han menanyai Friasis. Friasis ini udah berapa lama di laut? Friasis ngaku kalau udah lebih dari 1 bulan kayaknya. 1 bulan berlayar, udah jelas dong kalau daratan tuh jauh banget dari mereka. Di tengah Han terus memikirkan apa yang harus dilakukan, Ysel untuk pertama kali ngomong di dalam misi. Ysel ternyata dapat request dari Whatever. Kalau Whatever tuh mau Katio mendatangkan airship ke sana. Intinya sih Whatever mau banget ya menjalankan misi percabangan yang terjadi. Di sini Han geleng-geleng kepala. Han kemudian memberi saran ke Whatever untuk mengabaikan misi percabangan yang muncul. Ya untung aja sih Whatever tuh masih mau dengerin Han. Jenna yang melihat Han ragu menanyakan tentang airship dan juga kenapa Han ragu. Han jujur kalau dia tuh merasa misinya terlalu mencurigakan. Jenna juga merasa ada yang gak beres sih. Ya makanya memanggil airship udah jelas langkah gegabah. Pelayaran kemudian terus dilanjutkan. Han dan Jenna langsung sedang bersantai. Ya emang tidak ada yang bisa mengancam mereka sekarang. Monster kayak manusia, hiu atau hiu ganas kan gak mungkin ngegulingin kapal raksasa milik Friasis. Jenna sampai bilang mungkin aja mereka tuh bisa tidur dan misinya langsung udah selesai. Han bilang ke Jenna kalau Jenna nih kayaknya terlalu santai deh. Ada banyak orang loh yang meninggal karena kelewat santai. Dalam kepala Han mikirin tentang mimpi Friasis dan kenapa cewek tersebut berlayar. Intinya sih Friasis mendapatkan mimpi tentang kunci kedua yang dia butuhkan. Kunci ini ternyata tuh berada di bawah laut, di tempat seperti kuil untuk menyembah dewa. Nah di tengah Han memikirkan kuil bawah laut yang berhubungan dengan dewa, tiba-tiba banget notifikasi muncul lagi. Kapal yang ditumpangi Han masuk ke Divine Domain atau wilayah suci. Di sini Han dan Jenna yang tadi santai itu langsung tegang. Nah, bahkan bilang kalau mereka harus putar balik dulu dan cari info. Wilayah suci itu udah jelas bukan hal yang harus mereka remehkan. Saat Han bilang kalau mereka harus putar balik, tiba-tiba banget ada suara asing yang mereka dengar. Intinya suara ini tuh marah karena wilayahnya dicemari oleh kedatangan Han, Friasis dan juga yang lainnya. Siapa sangka suara asing ini ternyata datang dari Friasis. Friasis yang kelihatan kesurupan tuh terus mengoceh. Friasis bilang kalau dia tuh udah muak ya dengan hero palsu seperti kelompok Han. Bahkan dia bilang kalau ini bukan kelompok Han yang akan memburu sekarang, tapi merekalah yang akan menjadi mangsa dan diburu. Dengan wajah seram, Friasis bilang nih, perburuan telah dimulai. Waduh, ada apa lagi nih? Apa si Friasis ini kesurupan atau emang dia villainnya dari awal? Penasaran? Kita nantikan aja kelanjutannya di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Bagi kamu yang senang dengan konten obrolan isekai, kamu bisa ke playlist untuk ngecek semua proyek garapan kita. Di sana ada yang durasinya udah sampai belasan bahkan puluhan jam. Oh iya, kita juga ngingetin lagi, kita udah luncurin membernya murah. Jadi semoga kamu bisa support kita lebih jauh supaya channelnya tuh makin panjang umur. Untuk sekarang, sampai jumpa lagi. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.